Halo everyone, welcome back to my channel. Hari ini aku mau review / racunin kalian kerudung-kerudung dari brandnya Kak Gita Stuff. Nah, yang aku punya hari ini ada 3 jenis kerudung. Yang pertama adalah Tesavara Minerva Scarf, yang kedua Tesavara Canaan Scarf, yang ketiga adalah Tesavara Premium Fall Square. Sebelum kita ngomongin kerudungnya satu persatu, aku mau ngomongin brandnya secara umum, secara keseluruhan dulu. Jadi aku udah order kerudung di Tesavara yang official di Shopee ini sekitar 2-3 kali. And for your information, this is not sponsored video. Aku beli semuanya pakai uang aku sendiri. Jadi ini honest review dan mau ngeracunin kalian. Nah, yang aku suka si brandnya itu memperhatikan aspek lingkungannya juga, karena instead of pakai plastik yang biasa kita pakai, si brand dari Kak Gita Stuff ini tuh pakai plastik yang bisa didaur ulang. Selain itu, setiap kita unboxing produk-produknya dari paket itu pasti harum banget, kayak dikasih pewangi gitu. Jadi kita kayak agak sayang gak sih untuk dicuci dulu. Nah, tapi waktu pertama kali aku beli kan cuman beli 2 kalau nggak salah. Nah, itu tuh kayak nggak terlalu semerbak wangi gitu. Dan waktu aku order selanjutnya, aku beli sekitar 2-3 atau 4 gitu, dan itu wanginya ya ampun, wangi banget, kayak sayang banget kalau misalkan dicuci. Terus salah satu masalah aku untuk beli kerudung di e-commerce itu kayak nggak terlalu trusted gitu, kayak punya trust issue gitu, kayak takut potongannya nggak bagus lah, bahannya nggak bagus lah, warnanya nggak sesuai picture lah, dan lain-lain. Nah, kebetulan waktu aku scroll Shopee, aku nemu nih apa nih, Tesavara. Pas waktu aku lihat, loh kok modelnya Kak Gita Stuff, dan waktu aku lihat Instagramnya, ternyata yang punyanya Gita Stuff cuy. Siapa sih yang nggak tahu Gita Stuff ya kan? Kayaknya semua teman-teman di circle aku tuh tahu yang namanya Kak Gita Stuff. Nah, itulah kenapa salah satu alasannya aku mau nyobain brand kerudung dari Kak Gita Stuff. Nah, sebenarnya si brandnya itu ngejual juga kayak baju-baju, celana yang kayak gitu-gitu. Nah, tapi aku lebih tertarik sama kerudungnya karena waktu itu aku lagi butuh kerudung. Oke, kita lanjut aja ke produk nomor 1 paling laris di toko Tesavara officialnya. Yang pertama adalah Tesavara Minerva Scarf, harganya 38.000. Kerudung ini besarnya 110 x 110 cm, detailnya dijahit tepi, materialnya 100% cotton Paris, dan warnanya ada 40 warna. Dan warna-warnanya itu soft-soft gitu loh, kayak estetik banget, kayak bener-bener kekinian gitu loh. Nah, klaim dari produk ini adalah yang pertama, bahannya adem, yang kedua, menyerap keringat, yang ketiga, nyaman dipakai sehari-hari, yang keempat, mudah diatur, tidak mudah kusut dan tegak di dahi, tidak licin tanpa inner, dan yang keenam adalah cocok untuk yang ingin mencoba versi ekonomis dari yang best sellernya, which is yang premium fall-nya itu loh. Jadi total aku punya 4 warna dari seri Minerva ini, dan yang aku suka adalah karena harganya murah, 38.000, dengan mendapatkan kualitas yang bagus. Yang kedua adalah varian warnanya. Like I said, varian warnanya itu ada 40. Jadi kita bisa mix and match lebih detail sama warna-warna kerudung yang kita pakai. Sebenarnya plusnya kita tuh punya range warna yang lebih banyak untuk kita mix and match sama baju kita. Nah, minusnya kita akan lebih pusing untuk milih warna pas awal-awal karena warna earth tone-nya aja ada banyak gitu. Dan yang ketiga yang aku suka adalah variasi warnanya itu soft gitu loh, bukan yang kuning ngejreng atau yang kayak harsh gitu untuk di mata, tapi kayak soft, bener-bener estetik, kekinian banget. Yang keempat adalah bahannya nggak nerawang dan nggak licin. Jadi kan ada beberapa bahan kerudung yang licin banget. Aku punya tuh yang brandnya, ada yang dari Rabani, ada yang no brand, ada yang beli di Shopee yang kayak Bella Square atau apa gitu, yang licin banget, yang sampai mau ditegakin di muka aja kayak susah banget gitu. Aku kan kuliahnya banyak gerak gitu, kayak ketemu hewan, kayak ketemu kadaver, jadi aku prefer untuk lebih milih bahan yang kain kayak gini, yang nggak licin sama sekali. Walaupun memang minusnya kita harus setrika ya setiap kita mau pakai. Tapi mungkin kedepannya aku bakal nyobain lebih banyak variasi bahan untuk kerudung.
Kalau misalkan ada yang punya rekomendasi, boleh banget drop di komen bawah ya. Nah, untuk catatan, kalau misalkan kita udah beli nih beberapa kerudung series lain dari Tesavara ini, kita bakal ngerti nih kenapa ini tuh disebut versi ekonomisnya. Karena kalau misalkan kita bandingin sama yang aku pakai ini, karena ini beda varian sama yang premium itu, kita bakal ngerti, oh oke, aku ngerti nih kenapa yang ini lebih disebut versi ekonomisnya. Karena kalau misalkan kita bandingin, yang ini tuh kayak bahannya agak lebih keras. Aku ngomongnya ini tuh keras gitu, tapi nggak keras kayak, tahu gak sih kerudung yang kalau kita pakai untuk SMA yang dijualnya itu di pasar minggu gitu, yang saking kerasnya itu kita mau ngatur kerudungnya mau kemana aja kayak susah gitu loh. Tapi ini tuh enggak. Dan untuk yang warna hijau sama yang warna hitam ini udah beberapa kali aku cuci, dan ini tuh kayak jadi lebih lembut daripada pas kita beli baru, dan ini baru. Oke, kita move ke kerudung yang nomor 2 terlaris di official store-nya Tesavara. Nah, kerudung ini tuh namanya Tesavara Keinan Scarf. Ini tuh yang aku pakai hari ini. Kerudung ini dibanderol dengan harga 59.000. Ukurannya 110 x 110 cm, sama ya kayak kerudung sebelumnya. Detailnya dijahit tepi, materialnya very fine voile, dan ada 20 warna. Klaim dari produk ini adalah yang pertama, mudah dibentuk dan tegak di dahi. Yang kedua, tidak panas, mudah menjerap keringat dan ringan. Yang ketiga, tidak mudah kusut dan ironless. Yang keempat, seratnya menyilang mirip dengan yang premium. Sebenarnya nggak banyak sih hal yang mau aku omongin dari kerudung yang tipe Keinan ini. Jadi tipe Keinan ini, kalau aku bandingin dari ketiga yang aku beli, jadi ini tuh ada di tengah-tengah antara yang Minerva, yang ekonomis, sama yang premium. Jadi kalau misalkan kita mau upgrade dari yang ekonomis, tapi kalau beli yang premium itu terlalu mahal, jadi bisa nih pakai yang Keinan ini. Nah, untuk lebih spesifiknya, bahannya itu lebih lembut dari yang Minerva, tapi enggak selembut si premium. Nah, karena warnanya cuma ada 20, jadi memudahkan kita untuk milih nih waktu pertama kali. Tapi tetap kok si warna-warnanya itu kayak soft gitu, nggak ngejreng gitu. Jadi kesimpulannya, kerudung ini tuh cocok untuk yang mau pakai kualitas produk yang ada di tengah-tengah, tetap lembut, tetap mudah diatur, tetap dapat warna yang bervariasi, tetap juga dapat warna yang soft gitu. Oke, kita move on ke produk terlaris nomor 3 di official store-nya. Kerudung ini tuh dibanderol dengan harga 79.000, ukurannya 120 x 120. Jadi syari friendly gitu. Detailnya dijahit tepi, materialnya premium voile, original Tesavara, ada 32 warna. Klaim dari produk ini adalah yang pertama, lembut dan ringan. Yang kedua, membentuk wajah dan tegak di dahi. Yang ketiga, serat bagus dan tidak mudah kusut. Yang keempat, sekali setrika bisa dipakai berhari-hari tanpa lecek. Yang kelima, travel friendly. Yang keenam adalah bahan terbaik dari range voile atau grade A+. Untuk klaim nomor 1, aku bener-bener setuju sih. Ini tuh bener-bener lembut. Kalau misalkan kita bingung nih, kayak bahannya tuh kayak gimana sih? Nah, jadi dulu kan aku pernah beli kerudung kayak voile gitu di Baltos. Dan ini tuh rasanya mirip banget sama, nggak mirip banget sih, mirip sama yang pernah aku beli di Baltos itu. Dan sebagai TMI, waktu itu kan teman aku datang ke kosan aku, dan si kerudungnya itu aku taruh gitu di kasur, kayak cuman dia digeletakin gitu. Dan terus teman aku nyeletuk gitu, ih ini kerudung dari mana, kok kayak kelihatan enak gitu bahannya. Terus aku bilang kayak, ini kan brand dari yang Tesavara, yang dari Gita Saf itu. Oh alah, kelihatan banget ya kayak bahannya tuh enak gitu. Nah, untuk klaim nomor 2, sebenarnya menurut aku karena bahannya itu lembut banget, jadi kayak agak effort gitu loh untuk ngebentuk di muka, di dahi kita. Untuk klaim nomor 3 dan 4 aku setuju sih, karena kan setiap aku pakai kerudungnya itu pasti aku setrika. Dan kadang kalau misalkan kita pakai keluar doang kan masa langsung dicuci ya. Nah, waktu itu aku tuh taruh aja di senderan kursi meja belajar aku, dan aku bisa pakai itu kayak sampai 2-3 hari, nggak perlu disetrika lagi.
Nah, untuk lem selanjutnya yang bisa dibawa travel, aku belum coba sih untuk dibawa travel. I hope soon aku bisa travel dan pakai kerudung Sephora ini ya. Dan terakhir, karena kerudungnya ini ukurannya 120 x 120, jadi bisa syari friendly. Nah, sebagai catatan nih, semua kerudung yang dari Sephora, semua kerudung yang aku punya, aku selalu cuci pakai mesin cuci yang digiling itu loh. Karena kayak aku males aja sih untuk kayak nyuci pakai tangan, tapi semuanya so far so good sih, nggak ada yang bermasalah atau gimana-gimana. Lagian aku juga kalau misalkan nyucinya bareng sama piyama gitu, jadi nggak terlalu harsh banget untuk dicucinya. Nah, jadi kesimpulannya, kalau misalkan kalian punya budgetnya ekonomis, pilihlah Sephora yang Minerva, karena selain harganya murah, bahannya enak, si range warnanya itu juga banyak. Jadi kalau misalkan kita beli warnanya banyak, nggak terlalu rugi gitu loh. Bukan rugi sih, nggak terlalu memakan budget yang lebih banyak. Nah, kalau misalkan kalian pengen pakai kerudung yang lebih lembut, lebih upgrade kualitasnya, tapi kalau misalkan beli yang premium itu kayak terlalu mahal gitu. Nah, belilah yang Keinan. Dan terakhir, kalau misalkan kita ada budgetnya nih dan pengen juga pakai yang syar'i, terus bahannya lembut, pakailah yang premium. So that's all review plus racun dari aku. Semoga membantu. Semua link produknya aku udah taruh di description box. Misalkan ada tambahan, kritik, dan saran, dan juga rekomendasi, boleh banget untuk komen di bawah. Dan I'll see you on the next video. Bye!